Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Umat Islam percaya bahwa nantinya di alam kubur akan ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini sebagai pertanggungjawaban awal manusia selama hidup di dunia. Kedua malaikat itu digambarkan dengan wajah yang menakutkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika mayit atau salah seorang dari kalian telah dikubur, datang dua malaikat, hitam tubuhnya, biru kedua matanya. Satu dari keduanya bernama Al-Munkar, dan yang satunya An-Nakir. Hadis riwayat Tirmizi. Dari penggambaran itu, kita pasti sudah takut untuk melihat mereka. Namun ada yang berani membentak mereka. Siapakah manusia berani itu? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini sampai akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terkemuka. Beliau memiliki banyak keutamaan, bahkan Rasulullah pun memujinya. Karena ketegasan yang dimiliki Sayyidina Umar, setan pun takut kepada beliau, bahkan tidak berani melalui jalan yang dilewati oleh Umar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saat yang diriku berada di genggamannya, tiada satu setan yang menjumpaimu di salah satu jalan yang luas, melainkan ia akan mencari jalan lain yang tidak kamu lewati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain tegas, Sayyidina Umar juga adalah seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Di antara sahabat pada umumnya, beliau juga sering mendapat ilham dari Allah dan mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pada umat sebelum kalian, yaitu pada Bani Israel, terdapat sekelompok orang yang mendapat ilham dari Allah, tetapi mereka bukan kalangan Nabi. Kalau terjadi di tengah umatku, maka orang itu adalah Umar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab juga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semua kebijakannya selalu ia perhatikan dampaknya. Hal ini sesuai dengan ucapan beliau, "Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka saya takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawabanku tentang kematiannya." Tarikhu Madinati Dimashq. Tak hanya dikenal tegas ketika di dunia, tapi ketika berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir, Sayyidina Umar tak berubah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang begitu menakutkannya malaikat Munkar dan Nakir, sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab seakan ingin melawan malaikat-malaikat tersebut. Hal ini sesuai dengan riwayat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, dari Al-Jazuli dalam kitab Syarhur Risalah, bahwa suatu ketika Rasulullah berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seseorang mayit di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayit. Mendengar penuturan Rasulullah itu pun, Umar bin Khattab bertanya, "Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini?" "Ya," jawab Rasul. Kalau begitu, timpal Umar kemudian, "Demi Allah, akan aku lawan kedua malaikat itu." Ketika Umar meninggal dan dikuburkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih duduk di depan kuburan Umar saat orang lain sudah pergi. Seorang sahabat pun menanyakan perilaku Ali bin Abi Thalib itu. Beliau pun menjawab bahwa ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada Umar di dalam kubur. Beliau penasaran tentang percakapan yang akan terjadi antara Umar dan malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini diceritakan oleh Syekh M. Nawawi Banten dalam Syarah Nuruz Zalam ala Aqidatil Awam. Diriwayatkan bahwa sebab kelembutan malaikat Munkar dan Nakir terhadap orang beriman di alam kubur adalah ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, lalu dimakamkan dan masyarakat yang mengantarkan jenazahnya meninggalkan makam.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memilih bertahan. Ia mengawasi kubur untuk mendengarkan percakapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari dua malaikat kubur. Umar bin Khattab pun didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan ditanyai pertanyaan, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?" Kemudian Umar menjawab, "Hei malaikat, kau tidak sadar bertanya pada siapa? Kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku? Aku selama ini berjuang bersama Rasulullah SAW. Lalu kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku? Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Umar pun bertanya pada malaikat tentang wajah menyeramkan keduanya ketika mendatangi mayit. Saat itu pun Umar menyuruh malaikat maut untuk mengganti wajah menyeramkan seperti itu dengan wajah yang lain. Umar berkata, "Aku Umar bin Khattab saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat muslim lain yang lemah? Ganti dengan yang lebih bagus." Sejak saat itu, malaikat Munkar dan Nakir pun menampilkan wajah yang lebih ramah kepada jenazah baru dari kalangan orang yang beriman, karena yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Ali pun memuji jasa Umar bin Khattab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sahabat Umar bermanfaat untuk manusia semasa hidup dan setelah wafatnya." Syarah Nurus Salam ala Aqidatil Awam. Sebelumnya, malaikat Munkar dan Nakir digambarkan menyeramkan. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?' Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, 'Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Keduanya berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu.' Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan, 'Tidurlah.' Dia menjawab, 'Aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku.' Keduanya berkata, 'Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, 'Aku mendengar orang mengatakan aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu.' Keduanya berkata, 'Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu.' Dikatakan kepada bumi, 'Himpitlah dia.' Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan. Dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Dihasankan oleh Albani dalam Sahih Tirmizi. Kisah tentang orang beriman yang menjawab dengan jawaban seperti Umar tak sedikit. Banyak ulama yang meriwayatkan kisah-kisah seperti itu. Salah satunya adalah Yazid bin Harun yang sewaktu ditanya kedua malaikat tentang siapa Tuhan dan nabinya, beliau menjawab, "Pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku. Sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang. Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya." Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi meriwayatkan bahwa ada segolongan orang yang tidak akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka adalah syuhada, sidikin, dan lainnya. Nah, sahabat beriman, itulah kisah tentang Umar bin Khattab yang karakter berani dan tegasnya tak berubah, bahkan sampai ia di dalam kubur. Sekalipun Munkar dan Nakir yang berwajah menakutkan menanyainya, tak membuat ia gentar, malah beliau membentak mereka. Masya Allah. Sahabat Rasulullah yang satu ini, karakter Umar ini patut ditiru ya sahabat beriman, tentang ketegasan dan keberaniannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.